lagi-lagi obrolan tadi tidak perlu menjadi rujukan kepercayaan kita 100%, tapi setidaknya kita mampu mengambil pelajaran buat kehidupan kita yang masih hidup hingga sekarang ini. Sudah berapa banyak manusia yang disantet? Ratusan. Kalau boleh tahu, budgetnya berapa saat Anda menyantet? Tergantung permintaan. Mau yang cepat, mau yang 1 hari, mau yang 1 minggu. Sarkep, kelana masa, maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Akmal Hidayatullah, dan di sebelah saya praktisi kita yang tak asing lagi, yaitu Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ini menyangkut hal yang sangat memprihatinkan Gus Iman. Di era yang zaman begitu maju saat ini, tapi masih ada juga oknum-oknum dukun santet itu selalu eksis, Gus Iman. Tanggapan Gus Iman bagaimana? Memang sebetulnya di era yang sudah modern seperti ini, sebetulnya tidak hanya di era sekarang, kalau bisa dari zaman dulu hingga kini, kalau bisa jangan ada lah dukun santet, ya. Karena biasanya pekerjaan dukun santet itu negatif, ya. Tapi sebelumnya sahabat Kelana Masa, ya, sebelum kami bermediumisasi, saya perlu menyapa sahabat. Semoga sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Bagi yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat Allah memberikan kesehatan kepada sahabat. Bagi yang punya problem, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan solusi atas problem sahabat, ya. Sedikit pemberitahuan sahabat, ya. Kami punya channel baru sahabat, ya. Jadi channel pribadi saya, ya. Nama channelnya itu Gus Iman Family, ya. Seperti itu, ya. Ya, jangan lupa mampir sahabat channel Gus Iman Family, ya. Bila mana berkenan, mohon dukungan dan bantuan subscribe-nya, like dan komen, share dan tanggapannya seperti itu, supaya kami pun lebih eksis untuk mengembangkan kedua channel ini. Kelana Masa insya Allah tetap eksis, tapi kita sengaja bikin channel satu lagi atas nama pribadi saya. Saya ulang balik, nama channelnya Gus Iman Family sahabat, ya. Silakan bila mana mau menonton, mau mensubscribe, mau like dan komennya, monggo. Mana tahu isi dari channel yang satu ini dirasa lebih cocok dengan sahabat, ya. Mungkin itu saja. Dan bagi yang sudah mendukung dan menonton channel pribadi saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada para sahabat. Semoga menjadi berkah, manfaat untuk kita semua, amin, ya. Oke, terkait tadi yang dipertanyakan tentang fenomena santet yang masih ada hingga sekarang ini, kalau bisa kita jauhi, ya, karena biasanya santet ini menjadi pelampiasan untuk memuaskan keinginan yang jahat biasanya, ya. Jadi apapun problematika kita, jangan kita mengambil jalan pintas sehingga harus menyakiti sesama. Itu dilarang oleh Allah dan dilarang oleh agama. Dan yang terpenting itu sangat berdosa, yakni dosa besar, ya. Sangat menyakitkan bagi yang memang disantet, ya. Saya doakan bagi para dukun santet di luaran sana, segeralah berhenti saja. Dan bagi masyarakat yang kepingin menggunakan jasa dukun santet, bagus batalkan, ya. Semua problem bisa dibincangkan, bisa dimusyawarahkan supaya bisa selesai dengan baik, ya. Saya rasa itu saja. Dan pada kesempatan ini malam kita agak tertarik kepingin menelusuri tentang pelaku oknum dukun santet yang mungkin sudah meninggal tentunya. Korin. Kita akan coba telusuri sebetulnya bagaimana kinerja daripada santet ini, dan bagaimana oknum dukun santet melancarkan request dari pasiennya, ya. Kan kita coba telusuri bagaimana nantinya, sama-sama nanti kita lihat, ya. Oke. Mana mediator? Ya.
Ikuti terus sahabat Kelana Masa. Dunia Saksi. Ini ngapa kun celuk ini? Apa kun Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Anda Muslim? Ya, Dari mana Anda? Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Apa keperluan Anda di sini? Punya nama enggak? Tidak perlu tahu. Enggak perlu tahu. Kenapa enggak boleh tahu? Ya, urusan Anda. Iya, takut. Kalau diketahui oleh kami, Ya, Anda Apa? siapa? Cobalah sebut nama. Siapa nama Anda? itu pribadi saya. Oh, pribadi. Oke, begini. Apa keperluan Anda? Iya. Saya memanggil Anda jenis kategori korin. Ya, Korin dari manusia. Ya. Apa profesi Anda? dulu seorang santet. Oh, dulu suka menyantet. Ya, Tapi Anda Muslim. tidak semua Muslim. Saya Muslim. Semenjak saya meninggal, Oh, begitu. saya bertobat. Oh. Jadi sempat bertobat baru meninggal. Seperti itu. Ada yang mengingatkan Anda atau bagaimana sehingga Anda bertobat menjadi Muslim? Ada. Oke. Oh, betul-betul Allah itu ada. Jadi Anda bertobat di penghujung Ya. maut. Begitu. Betul. Oke. Begini, sudah berapa banyak manusia yang disantet dulunya sama Anda? Banyak, Berapa itu? ratusan. Oh, ratusan. Betul. Kalau boleh tahu, budgetnya berapa saat Anda menyantet manusia? Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Biasa permintaannya bagaimana? Mau yang cepat, mau yang 1 hari, mau yang 1 minggu. Seperti itu. Ya, Itu bayarannya berbeda-beda. beda. Kalau misalnya yang 1 hari berapa itu budgetnya? Ada yang 5 juta, Itu kelas yang berapa hari itu? 2 hari. 5 juta 2 hari jeda waktunya. Ya. Kenapa Anda tanya-tanya? Ya, saya kepingin tahu dan ngobrol saja dengan Anda. Ya. Dan alhamdulillah kalau betul memang di penghujung usia Anda itu bertaubat. Betul. Menyesal Anda Misal, dengan kehidupan yang panjang dengan perbuatan seperti itu. iya ya. Menyesal betul? Misal, Oke, begini tambahan lanjutan pertanyaan dari saya. Jenis santet seperti apa saja yang bisa Anda kirimkan kepada target? paku, Paku, jarum, jarum, besi. Banyak. Apa tergantung permintaan. oh, tergantung requestnya gitu Ya. ya. Gini, pernah nggak ada yang request supaya bikin gila gitu? Ada. Ada. Berhasil atau enggak? Nggak berhasil. Oh, artinya Anda gagal saat ada Gagal. permintaan untuk bikin orang gila gitu ya. Ya. Kesulitannya di mana? Yang disantet mempunyai perlindungan. Jadi bos, kalau misalnya yang disantet juga punya perlindungan itu nggak ngefek atau nggak masuk. Begini, jadi kalau memang si manusia dilindungi oleh Allah dengan syariat, manusia ini minta pertolongan kepada Allah, nggak semudah itu santet bisa mendekat, bahkan Betul. menyerang. Betul. Semua tergantung dengan iman. Kalau kita tidak percaya dengan santet itu bagaimana? Ya, kalau nggak percaya itu sih hak individu masing-masing, tapi tak bisa dipungkiri inilah kehidupan nyata. Ya, saya kembalikan kepada
sahabat semuanya, percaya ataupun tidak, tapi inilah fakta nyatanya. Ya. Kalau pribadi saya ada memang yakin dan percaya adanya oknum yang punya kebiasaan dan punya keilmuan untuk kejahatan seperti ini. Nyantet itu. Iya. Dan secara pribadi saya sering bentrok. Cuma tidak pernah kita publik, sahabat, ya. Itu bentrok secara pribadi tentunya. Begini, sudah berapa lama kamu meninggal? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Oh, baru-baru. Ya. Baru-baru. Umurmu berapa dulu masa hidup? 63. 63. Tadi kan Anda mengaku nyantet orang supaya bikin gila, gagal. Apalagi yang pernah Anda gagal targetnya? Permintaan apa maksudnya? Selain untuk bikin gila. Sakit-sakitan. Oh, sakit-sakitan. Itu pun gagal. Yang pernah berhasil itu apa? Dan bagaimana yang terjadi sama korbannya? Korban tidak pernah menjalankan ibadah. Oh, sehingga itu menjadi mudah Mudah. terkena, ya, mudah Anda guna-guna. Yang Anda gunakan jin jenis apa? Banyak. Contohnya? Siluman. Cuman Begini, Anda dulu menguasai ilmu santet, tentunya dengan bersekutu dengan bangsa jin dong tadi, jin-jin kafir. Berapa lama Anda belajar untuk menguasai ilmu itu? Cukup lama. Berapa tahun? Sekitar 30. 30 tahun. Saya betapa. 30 tahun, ya. dari umur berapa itu? Ya, walau alam. Ya. Dari Oke. usia muda ya? Betul. Cukup atau Saya rasa cukup lah untuk menurut kawan-kawan? Anak muslim tadi ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Anda korin dari seorang dukun santet, dan ketika Anda meninggal, apa di detik-detik sakaratul maut itu apa yang Anda rasakan? Panas. Tersiksa. Lalu setelah itu, setelah raga yang Anda temani tadi meninggal, apa yang Anda alami di alam sana? Siksa. Sangat mengerikan. Jadi kalau misalnya saya tanya, seumpama Anda hidup kembali, apakah Anda yakin, misalnya nih, apakah Anda yakin Anda tidak akan mengulangi hal tersebut? Yakin. Karena siksa kubur itu ada. Neraka itu betul-betul ada. Walaupun Anda korin dukun santet tadi ya, Ya, Anda mengetahui itu ya. tahu. Ketika di masa hidup Anda Anda kan korin dari dukun tadi, yang pelaku santet tadi. Ketika di masa hidup Anda, kenapa Anda tidak mencoba menghalangi si pelaku tadi, si dukun santet tadi? Ada nggak niat itu? Tidak ada ya. Anda malah mendukung ya. Artinya Anda dulu masa hidup si manusia kembaran kamu dibutakan oleh duit lah ya. Tuh, ekonomi. Oh, ekonomi. Tidak ada pekerjaan selain menyantet. Ya, betul. Padahal coba saya tanya lagi, sewaktu hidup Anda, ilmu Anda yang bertapa tadi itu ada nggak digunakan untuk hal-hal positif? Tidak ada. Padahal kalau misalnya digunakan untuk hal positif itu bisa. Tergantung. Tergantung pelajarannya. Jadi memang dari awal ilmu yang Anda anut ilmu hitam ya? Ya, betul. Kira-kira gimana menurut Jusiman? Iya, jadi siapapun manusia kalau menuntut ilmu hitam, walaupun ada yang berpendapat ilmu itu tergantung yang megang, yang memiliki. Sebetulnya kalau itu ilmunya ilmu jahat, ilmu hitam, cenderung menguasai si manusia ini untuk berbuat jahat.
seperti itu. Jadi sangat berat. Baiknya jangan ada keinginan lah untuk menuntut ilmu yang seperti itu. Pertanyaan tambahan dari saya, dulu Anda punya guru? Tidak. Belajar otodidak? Ya betul. Seperti itu. Dulu bertapa di mana? Oh, disembunyikan. Oke lah, saya hargai Pribadi saya. Iya. Dan jangan, ya. Aku tahu Anda orang hebat. Oke. Ada benarnya juga dia menutup diri, dia belajar di mana supaya manusia yang datang. masih hidup tidak tahu itu lokasi dan nggak kepingin menuntut ilmu tersebut. Tidak mendatangi tempat tersebut. Iya, rawan disalahgunakan. Karena dia sudah bertobat. Oke, sebenarnya pertobatannya ya cukup apa namanya ya, agak terlambat. Apalagi yang ditanyakan. Oke. Yang saya tanyakan sama dia lagi mungkin coba bukan tanya sih, saya minta ada nggak hal-hal yang positif yang mungkin bisa Anda sampaikan sama orang-orang di luar sana yang mungkin masih menggeluti dunia santet. Sadari diri masing-masing. Jika Anda disakiti, Anda akan merasakan yang di atas. Seperti saya. Akan disiksa. Akan dibakar. Apa yang dirasakan oleh yang dibunuh dia akan dia rasakan juga di atas. Seperti saya. Jadi intinya apa yang dirasakan oleh korban akhirnya Anda pun merasakan juga. Iya, betul. Seperti itu. Apalagi kira-kira? Saya agak sedikit bingung ini. Dia kan korin. Iya. Dia juga ikut merasakan siksaan itu seperti itu. Oh, itu ada penjelasan dan bab tersendiri untuk mengupas secara sedemikian rupa, tidak cukup di sini. Iya. Tidak cukup di sini memang. Nanti dalam kesempatan kita coba jabarkan tentang seputaran itu. Ya. Sedikit tambahan dari saya ngobrol sama Anda. Ya. Apalagi yang mana? Anda semasa hidup punya saudara seperguruan nggak dulu? Saya sendiri ya. Sendirian. Punya kawan yang profesinya sama? Tidak. Tidak ada. Usaha saya tutupi. Oh, begitu. Sembunyi-sembunyi ya. Oke lah. Sekarang Anda pulang lah ya. Oke, sahabat Pranomersa, tadi sama-sama telah kita saksikan proses mediumisasi kita. Sekarang saya akan bertanya pada Gus Iman, bagaimana pelaksanaan proses mediumisasi? Ya, pada intinya inti obrolan tadi udah sama-sama kita dengarkan. Kita harus mampu ngambil pelajaran ya, dalam kehidupan kita. Yang baik itu harus kita ambil, yang buruk harus kita buang semua. Kita harus mampu membedakan mana yang perlu kita ambil, mana yang harus kita buang. Contoh dari pelajaran tadi, pelaku dukun santet semasa hidupnya, dia berpuluh-puluh tahun menggeluti dunia hitam hanya demi, mohon maaf, demi duit ya. Demi duit. Tapi akhirnya ya, beliau menyesal di penghujung usianya dan bertaubat ya. Lagi-lagi obrolan tadi tidak perlu menjadi rujukan kepercayaan kita 100%, tapi setidaknya kita mampu mengambil pelajaran buat kehidupan kita yang masih hidup hingga sekarang ini. Jangan tergiur punya problem lantas menempuh jalan sesat, menyakiti sesama ya. Itu jangan sampai kita lakukan lah ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi mungkin itu saja. Jadi saya sedikit tambahkan ya. Memang hidup ini tak mudah. Bagi sahabat yang punya hobi menggeluti keilmuan, silakan, monggo, boleh, tuntutlah ilmu ya. Ada perintah ya. Tuntutlah ilmu. Bahkan nuntut ilmu itu wajib sahabat ya. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Tapi perintah tersebut mengarahkan ilmu apa yang diperintahkan untuk dituntut dan boleh untuk dituntut, yakni ilmu kebaikan.
bukan ilmu kejahatan yang akhirnya merugikan umat. Apa itu ilmu kebaikan? Ilmu tauhid, agama, tentang ilmunya Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat dalam kehidupan kita, baik di dunia ini sampai akhirat nantinya. Mungkin menurut saya itu saja. Oke, sahabat Kelana Masa, dimanapun berada, tadi sama-sama telah kita menyaksikan obrolan kita bersama Gus Iman. Jadi untuk para dukun santet yang masih eksis, saya mohon kalau lihat video ini berhentilah, karena siksa kubur itu pasti, janji Allah itu pasti. Mungkin itu saja pesan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.